Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai flora dan fauna Indonesia. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu pengertian flora dan fauna, karakteristiknya, faktor persebarannya, serta contoh dari flora dan fauna. Apa sih flora dan fauna itu? Nah, sebelum kita memasuki penjelasan lebih lanjut mengenai flora dan fauna di Indonesia, tentu kita harus mengetahui apa sih itu flora dan fauna. Nah, flora dan fauna ini kan juga merupakan salah satu penghuni di muka bumi ini ya, selain manusia. Flora dan fauna ini memiliki peran dalam menyeimbangkan ekosistem bumi. Namun dalam pandangan luas, flora dan fauna hanya sebatas hewan dan tumbuhan. Namun banyak informasi yang menarik terkait flora dan fauna ini. Maka mari kita simak materi selanjutnya. Yang pertama, apa sih flora dan fauna itu? Nah, kalau untuk flora, secara sederhana flora itu adalah tanaman. Nah, kalau secara umumnya flora adalah semua jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di bumi. Flora memiliki jenis yang sangat banyak dan beragam, bahkan jumlahnya tidak terhitung lagi. Beragamnya tumbuhan dan hewan tersebar di seluruh muka bumi, baik di darat maupun di laut. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki ciri khas tertentu. Nah, langsung aja ke bagian fauna. Apa sih fauna itu? Fauna secara sederhana adalah hewan, sedangkan secara umumnya adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Tidak hanya flora, fauna juga memiliki banyak kelompok yang beragam di tiap daerahnya. Halo teman-teman. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai karakteristik flora dan fauna. Flora dan fauna memiliki karakteristik yang berbeda-berbeda di setiap daerahnya. Karakteristik tersebut meliputi flora dan fauna asiatis, fauna australis, dan fauna peralihan. Flora dan fauna asiatis. Flora dan fauna asiatis meliputi wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah-wilayahnya antara lain Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Pasalnya, flora dan fauna pada wilayah tersebut memiliki ciri dan karakteristik tertentu. Karakteristik flora dan fauna peralihan. Zona peralihan biasa juga disebut dengan zona tengah. Wilayahnya meliputi Indonesia bagian tengah, yakni Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Disebut peralihan karena flora dan fauna pada wilayah ini adalah peralihan antara flora dan fauna asiatis dan dengan flora dan fauna australis, sehingga membuat flora dan fauna di Indonesia Tengah ini memiliki ciri-ciri yang campuran, karakteristik serta ciri mau campuran akibat berada di wilayah peralihan atau di wilayah tengah-tengah. Terdapat banyak hewan endemik yang hanya bisa ditemukan di Indonesia saja. Yang ketiga adalah flora dan fauna australis. Zona australis meliputi wilayah Indonesia bagian timur seperti Kepulauan Maluku dan Papua. Flora dan fauna pada wilayah ini memiliki ciri-ciri serta karakteristik yang mirip dengan yang ada di benua Australia. Hal itu karena letak geografisnya yang berdekatan dengan benua Australia. Nah, teman-teman sekalian, persebaran makhluk hidup tidak merata dengan beberapa alasan. Yang pertama, ada faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik itu disebabkan oleh bumi itu sendiri, yaitu dengan iklim dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu suhu. Suhu merupakan suatu tempat yang dimana faktornya untuk menentukan keberlangsungan makhluk hidup seperti iklim tropis. Iklim tropis merupakan suhu yang lembab, tidak juga panas, tidak juga dingin. Itu merupakan faktor untuk flora dapat bertahan hidup. Selanjutnya, mengapa kutub utara tidak ada floranya? Karena flora tersebut tidak dapat hidup dikarenakan matahari tidak ada di kutub utara. Maka dari itu, flora tidak dapat hidup. Selanjutnya ada kelembapan udara. Yang ketiga ada angin. Angin merupakan siklus hidrologi yang dimana ini merupakan tempat penyerbukan flora agar bisa bertahan hidup. Selanjutnya ada curah hujan. Curah hujan merupakan contoh yang sangat vital agar flora dan fauna tetap hidup.
Nah, teman-teman, selain faktor abiotik, terdapat pula faktor biotik. Faktor biotik ini memiliki pengaruh yang besar pada persebaran flora dan fauna. Beberapa faktornya yaitu pertama, jika dilihat dari penyebab persebarannya, ada beberapa faktor, yaitu pertama tekanan polusi, kedua persaingan, dan keempat adalah perubahan habitat. Dan jika dilihat dari sarana persebarannya, ada juga beberapa faktor. Yang pertama yaitu udara, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah lahan, dan yang keempat adalah pengikutan manusia. Dan jika dilihat dari hambatan atau barier persebaran, ada beberapa hambatan, yaitu pertama hambatan iklim, yang kedua adalah hambatan endemik atau tanah, yang ketiga adalah hambatan geografis, dan yang keempat adalah hambatan biologis. Hai, di sini saya akan memberikan contoh flora dan fauna. Yang pertama itu ada flora dan fauna asiatis. Contoh fauna asiatis adalah harimau, gajah, dan kancil. Sedangkan contoh flora pada wilayah asiatis seperti Rafflesia arnoldi. Yang kedua itu ada flora dan fauna peralihan atau tengah. Contoh dari fauna seperti komodo dan babi rusa. Sedangkan contoh dari flora yaitu seperti cempaka hutan kasar dan cengkeh. Dan yang terakhir itu yang ketiga, flora dan fauna australis. Contoh dari fauna zona australis adalah seperti kanguru pohon dan wallaby. Sedangkan floranya yaitu seperti ebony dan pakis. Baiklah, sekian pemaparan materi flora dan fauna di Indonesia. See you again!